adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau beribadah. Kakak mau tanya kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya? Yesusku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena hari ini adalah hari di mana kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus bersukacita dan kita harus tulus bernyanyi bagi nama Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Nah, Kakak Iva akan pimpin kita dalam puji-pujian. Semuanya dipersilahkan berdiri. Yang di rumah dipersilahkan untuk berdiri, oke? Pertama, pujian kita yang kedua adalah kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Siapa yang mau nyanyi King Kong badannya besar? Saya. Pasti adik-adik di rumah semuanya mau memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi King Kong badannya besar. Semuanya mesti tetap berdiri, harus bersemangat. Bilang putar-putar cari teman lalu duduk. Nah, sekarang adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sekarang mulai penasaran firman Tuhan yang mau disampaikan saat ini tentang apa ya? Nah, semuanya Kakak Iva persilakan duduk kembali. Dan Kakak Iva senang kalau sebenarnya kalau tadi ada yang nyanyi menggunakan gerakan, Kakak Iva kasih jempol 100 untuk kalian semua, anak-anak pintar. Nah, sekarang semuanya boleh duduk, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya,
lipat kakinya, lipat tangannya, tutup matanya. Dengan tulus hati kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya kita nyanyikan pujian yang mengatakan firman Tuhan didengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buat kami boleh mengerti, buat kami menjadi pendengar yang baik, sehingga firman Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami dan kami melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, boleh buka Alkitabnya. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu binatang yang paling kecil. Ada yang tahu yang biasa jalan-jalan di atas meja? Ada yang tahu yang biasanya juga suka gigit kita kalau kita duduk atau kita tidur? Atau biasanya yang selalu ambil makanannya kita sedikit-sedikit? Ada yang tahu binatang apa itu? Ya, hari ini kita mau belajar dari binatang yaitu semut. Nah, semut adalah salah satu binatang terkecil yang ada di dunia ini. Nah, semut itu kalau kita lihat-lihat adalah satu binatang yang rajin. Kenapa Kakak Iva bilang rajin? Karena semut dalam keadaan apapun dia selalu mengumpulkan makanan. Nah, kalau kita lihat juga biasanya kalau kita lagi makan, semut juga datang. Dia ambil makanan, sisa-sisa makanan kita yang jatuh dari meja atau yang ada di atas meja. Biasanya semut ambil. Nah, mau musim hujan, mau musim kering, semut tetap rajin mencari dan mengumpulkan makanan. Nah, adik-adik, kira-kira kalau semut rajin mengumpulkan makanan, sering mengumpulkan makanan atau sering mencari makanan, kira-kira semut bisa dibilang binatang yang rajin atau yang malas? Ayo coba tebak. Nah, jawabannya adalah semut adalah binatang yang rajin. Ayo coba buka Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Bunyinya apa di sana? Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, kenapa firman Tuhan katakan bahwa kita harus belajar kepada semut? Karena semut adalah salah satu binatang yang rajin. Dia selalu mengumpulkan makanan, baik itu musim hujan dan musim kering. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita harus belajar dari semut. Karena semut itu rajin. Bisa saja kita yang adik-adik yang ada di rumah, kalau disuruh mama suruh contohnya, Nisa, ayo bantu mama dulu, ambilkan dulu susunya Jevan, atau Nisa bantu mama dulu, ambil pakaian yang sudah dikeringkan. Nah, kira-kira tanggapan Nisa seperti apa? Nah, kalau Nisa memilih untuk menjadi anak yang rajin, Nisa harus dengar-dengaran orang tua. Apa yang mama suruh, itu yang kita lakukan. Nah, salah satu hal yang perlu kita pelajari dari semut adalah sikapnya yang rajin, tidak pemalas. Nah, di sini kitab Amsal katakan, hai pemalas. Nah,
Orang-orang yang malas disuruh belajar kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kalau adik-adik di rumah rajin, bantu mama, bantu papa, apa yang disuruh kita lakukan, kita perbuat, kita akan disebut sebagai anak-anak yang rajin dan bijak, karena kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Nah, adik-adik di rumah boleh lihat binatang yang biasanya kita anggap suka menggigit. Kalau misalnya di rumah kita lihat semut, mulai sekarang setiap kita lihat semut jangan langsung digigit atau jangan langsung diinjak, tetapi adik-adik harus lihat dan pelajari bahwa semut adalah binatang yang rajin. Oke adik-adik, mungkin hanya ini firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Tetapi mari kita belajar dari kitab Amsal, di mana kita harus belajar dari semut, dan perhatikanlah perilaku semut, yang dimana semut ini adalah salah satu binatang terkecil yang rajin, suka mengumpulkan makanannya. Mari kita belajar dari semut menjadi anak yang rajin dengar-dengaran orang tua, dan apapun yang disuruhkan selama kita masih bisa, mari kita lakukan. Nah, inilah firman Tuhan yang boleh kakak Iva sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh kami tanam dan simpan di hati kami. Kami melakukannya setiap hari, sama seperti binatang semut yang rajin suka mengumpulkan makanannya. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan mau disebut sebagai anak yang rajin dan bijak jikalau kami suka mendengarkan permintaan atau apa yang disuruhkan oleh orang tua kami, baik itu dari papa, dari mama. Apa yang disuruhkan kepada kami boleh melakukannya dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan dan pujian yang kami boleh berikan kepadamu Tuhan. Terimalah doa dan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.